Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan angkatan pertama tahun 2021. Perkenalkanlah, nama saya Andi Rahman SCDI. Saya guru PAI di SMP Negeri 1 Perak, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan hari ini, Senin 13 September tahun 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan angkatan 1 tahun 2021 pada bab makanan dan minuman halal dan haram pada pertemuan yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ya. Apakah suara saya jelas? Alhamdulillah jelas. Jelas. Suaranya jelas ya. Gambarnya juga jelas? Jelas. Ya. Jadi setiap pelajaran PAI selalu kita mulai dengan berdoa Al-Fatihah, kemudian Rabbi Shrali, kemudian Raditubillah, dan Rabbi Zidni Ilma. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian nanti ya absennya saya kasih link di akhir pelajaran, kemudian nanti kalian isi, karena kalau diisi sekarang itu nanti mengganggu jalannya pelajaran online, HP-mu bisa jadi macet gitu ya. Nah, kemudian kemarin sudah saya suruh baca tentang materi makanan dan minuman yang halal dan haram ya. Sudah dibaca semua? Sudah baca semua? Oh, ya. Nah, itu sangat penting ya kita pahami ya, makanan dan minuman yang halal dan yang haram ya, itu demi keselamatan kita di dunia maupun di akhirat nanti gitu ya. Jadi yang harus pada pelajaran kita kali ini yang harus kalian kuasai adalah kalian mampu ya memahami, menjelaskan dan menganalisis ya Quran surat An-Nahl ayat 114 dan Quran surat Al-Maidah ayat 3. Itu harus kalian pahami, dikuasai, dipahami ya. Analisis isinya. Yang berikutnya adalah mampu mengidentifikasi mana makanan dan minuman yang halal, mana yang haram. Yang berikutnya ya kalian mampu menampilkan atau mempraktekkan ya dalam kehidupan sehari-hari menampilkan perilaku mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan yang haram dan menghindari yang haram ya. Kemudian berikutnya yang harus kalian kuasai adalah bisa mengajak atau mampu mengajak orang lain untuk makan makanan yang halal, itu minuman yang halal, dan menghindari makanan dan minuman yang haram. Ya, itu yang harus kalian kuasai pada pertemuan kali ini. Kemudian langkah-langkah atau tahapan yang akan kita laksanakan adalah ya nanti akan saya tunjukkan PowerPoint ya. Nah, sebelum nanti saya tunjukkan, kemarin pada pertemuan yang kedua kemarin sudah saya bagi kelompok-kelompoknya ya, 1 sampai 4 itu ya. Kemarin sudah saya bagi kelompoknya, tugasnya, dan suruh mencari materinya itu ya di internet, kemudian berdiskusi dengan kelompoknya di grup WA-nya masing-masing. Itu. Selanjutnya ya, setelah saya tayangkan PowerPoint, kemudian saya suruh kalian bertanya ya. Dan saya juga akan mengajukan pertanyaan untuk mengecek kalian sudah paham atau belum gitu ya. Selanjutnya presentasi ya. Jadi 4 kelompok itu sudah saya suruh mencari informasi tentang materi-materi itu ya.
Saya suruh nanti presentasi kelompok 1 sampai 4. Ya, kemudian nanti akan setelah selesai presentasi akan saya pilih mana kelompok yang terbaik. Nah, selanjutnya saya share PowerPoint-nya. Makanan dan minuman yang halal. Kelihatan semua ya? Nggih. Kelihatan ya. Ini dasar hukumnya, ayat-ayatnya itu ya. Sampai selesai. Tapi fokus kita nanti pada surat An-Nahl ayat 114, Al-Maidah ayat 3. Ini Quran surat An-Nahl ayat 114. Coba Naswa dibaca. Kelihatan? Halangan, Pak. Hah? Oh, halangan. Halangan. Saya membaca, Pak. Nah, coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Sadaqallahul adzim. Bagus sekali. Ya. Ini saya coba artikan ya. Fakulu maka makanlah. Jadi kalian juga harus bisa mengartikan perkata gitu ya. Ini nanti kalau kalian SMA, ini kalian dituntut mengartikan perkata. Jadi ada tesnya sendiri. Perkata. Fakulu maka, maka, kulu makanlah, mimma dari apa-apa, rozaqakumullah yang telah Allah rezekikan kepada kalian. Halalan, yang halal, thayyiban, dan baik. Dan bersyukurlah nikmatallahi atas nikmat Allah, in kuntum jika kalian iyyahu ta'budun hanya menyembah kepadanya. Gitu ya. Jadi memakan yang halal dan yang baik itu adalah perintah Allah. Jadi kalau ada orang yang mengharamkan yang halal, itu adalah perbuatan dosa gitu ya. Nah, selanjutnya Quran surat Al-Maidah ayat 3. Coba yang bisa membaca? Saya, Pak. Nah, coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natiyah. Terus? Natiyahatu wa ma akala sab'u illa ma dakkai alan bil azlam fisqa. Saya artikan perkata ya. Hurrimat telah diharamkan alaikum atas kalian al-maidah itu memakan bangkai wadamu dan darah, walahmu dan daging al-khinzir babi. Wa ma uhilla dan apa-apa yang disembelih li ghairillah untuk selain Allah dengan hewan yang disembelih itu. Wal munkhaniqatu dan hewan yang dan diharamkan memakan ya hewan yang dicekik atau tercekik, wal mauqudatu dan hewan yang dipukul, wal mutaraddiyatu dan hewan yang terjatuh, wan natihatu dan hewan yang tanduk, wa ma akalas sabu'u dan apa-apa yang dimakan oleh hewan buas, illa kecuali ma dzakaitum apa-apa yang sempat kalian sembelih, wa ma dan apa-apa zubiha yang disembelih ala nusubi untuk berhala, wa antas taksimu dan mengundi nasib bil azlam dengan anak panah, dzalikum fis itu adalah perbuatan fasik atau dosa besar. Ya. Itu yang harus kalian kuasai gitu ya, dipahami artinya dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini kriteria makanan dan minuman yang haram. Nomor 1, sebutkan tadi bangkai, kecuali bangkai ikan dan belalang. Sudah makan bangkai ikan? Pernah? Ya. Pernah makan Tidak. bangkai ikan? Tidak.
Yo. Apakah ikan harus disembelih dulu? Buatan. Nah, itu namanya bangkai ya. Kalau nggak disembelih itu bangkai. Jadi ikan yang kita makan gitu ya, beli di pasar sudah mati itu ya bangkai itu. Nah, karena statusnya dia itu ikan, jadi ya tidak haram. Belalang itu juga halal juga gitu ya. Hewan yang disembelih untuk selain Allah. Contohnya apa? Berhala. Hewan-hewan yang dipersembahkan untuk sesajen, untuk tempat-tempat angker, tempat-tempat yang disucikan gitu ya. Itu nggak boleh dimakan. Kemudian darah babi dan keledai jinak. Kalau keledai liar halal atau haram? Halal. Halal. Halal ya. Hewan yang diharamkan untuk membunuhnya apa saja? Semut. Terus Burung. Burung hudud. burung hudud, terus Lebah. lebah, terus burung surabi. Ya, itu tidak boleh dibunuh. Nomor 5, hewan yang diperintahkan untuk membunuhnya apa saja? Cicak. Terus Ular. Tikus. ya, Anjing. anjing galak dan burung elang. burung apa? Burung elang. Burung elang. Burung elang itu kalau dibunuh memang disuruh membunuhnya, tetapi kalau kita bunuh kita bisa kalau di Indonesia berurusan dengan polisi karena itu hewan yang dilindungi ya. Kemudian anjing galak, kalau anjingnya tidak galak itu nggak boleh dibunuh ya. Anjing galak itu biasanya dia itu terkena rabies gitu ya. Jadi galak dia, otaknya jadi rusak. Hewan yang bertaring dan berkuku tajam. Bertaring apa saja? Singa. Terus Harimau. Harimau. Terus Serigala. anjing juga ya, serigala. Terus apa? Kelelawar itu juga bertaring. Terus kalau ikan, terus itu hiu itu kan bertaring ya. Halal atau haram? Haram. Hah? Naswa, halal atau haram? Haram. Karena apa? Bertaring. Bertaring. Hajriah, halal atau haram? Hah? Jadi ikan hiu itu meskipun bertaring gitu ya, itu karena dia itu ikan, itu hukumnya Halal. halal gitu ya. Meskipun dia bertaring karena ikan, halal. Nah, menurut guru biologi, paus dan lumba-lumba itu bukan ikan, tetapi apa? Mamalia. Itu menurut ilmu biologi itu bukan ikan. Jadi hukumnya halal atau haram? Halal. Haram. Nah, di dalam Islam itu enggak ada itu mamalia atau bukan. Ya pokoknya hidup di air, dikeluarkan dari air mati yaitu ikan. Enggak peduli dia mamalia, bernapas dengan paru-paru, bernapas dengan insang, pokoknya dikeluarkan dari air mati yaitu ikan gitu ya. Itu dalam Islam seperti itu, meskipun dalam ilmu biologinya itu mamalia. Berkuku tajam itu contohnya apa saja? Kucing. Kucing, harimau ya. Singa. Ya. Terus burung yang berkuku tajam. Elang, gagak. Ayam itu kukunya tajam enggak? Ayam. Iya. Halal atau haram? Halal. Ya, kenapa kok halal? Katamu tajam. Karena
Karena makanan Karena disembelih atas nama Allah. Berarti burung elang disembelih atas nama Allah halal juga. Kukunya tajam. Bingung. Ini belum diterangkan Karena kemarin ayam ya. termasuk makanan yang halal. Tuh, dia kan berkuku tajam. Burung juga. Nah, saya jelaskan ya. G. Nah, kriteria berkuku tajam itu bukan hanya karena kukunya tajam gitu ya, tapi karena kukunya dipakai untuk berburu binatang tujuannya. Nah, itu saya pernah lihat video ya, elang itu dipakai untuk berburu kijang gitu ya, apa rusa gitu ya. Meskipun kalau rusanya kecil ya dimakan gitu ya. Sampai rusa yang besar induknya itu juga bisa diburu sama elang. Nah, setelah elangnya menangkap, baru kemudian manusianya yang sembelih. Itu kalau rusanya besar, kalau rusanya kecil ya bisa makan gitu ya. Bahkan ada videonya elang itu mencengkeram anak bayi, anak kecil yang sedang jalan, belajar jalan, dicengkeram, dibawa ke atas udara, nah, karena berat, nah, anaknya jatuh gitu ya. Saya lanjutkan, al-jalalah, hewan yang makanan pokoknya benda najis atau kotoran. Apa saja? Apa saja? Burung pemakan bangkai. Burung makan bangkai, terus Nyambe nyambi atau biawak gitu ya. Kemudian hewan yang hidup di dua alam. Kata buaya, Buaya, siput, kura-kura. kura-kura, penyu, penyu ya. Kepiting juga ya. Yuyu. ya. Nggih. Jadi kepiting itu ada dua yang bisa hidup di dua alam dan yang kalau dikeluarkan dari air itu mati. Jadi yang kalau hidup di dua alam dikeluarkan dari air bisa hidup berhari-hari, 1 minggu, 1 bulan itu haram. Nah, kalau dikeluarkan dari air mati itu halal gitu ya. Jadi ada 2 macam kepiting itu ya. Hewan yang menjijikkan apa saja? Contohnya ya kayak bekecot itu ya. Itu ada orang tertentu yang jijik. Kemudian belatung itu ya. Kemudian entung itu ya atau pupa itu ya. Kemudian yang 10 adalah segala hal yang memabukkan. Ini bukan hanya minuman keras, tapi benda-benda yang ada di sekitar kita. Pada pertemuan lalu sudah saya tunjukkan. Oke ya. Lanjutkan. Sekarang adalah makanan dan minuman yang masih dipertanyakan halal haramnya. Ya, jadi nomor 1 adalah bakon atau bacon. Ini kalau di kota-kota besar maupun di luar negeri, kalau kamu menemukan bacon atau ham, nah itu harus hati-hati gitu ya. Bisa jadi kalau di luar negeri itu bisa jadi itu biasanya ini terbuat dari daging babi. Ya. Nah, kalau di negara Indonesia atau Malaysia itu harus ditanyakan lagi itu daging babi atau sapi gitu ya. Kemudian marshmallow ini adalah makanan yang kenyal, itu biasanya produknya adalah seperti permen Yupi itu ya kenyal. Nah, itu harus ditanyakan dulu itu dari babi atau dari sapi gitu ya. Kemudian makanan kemasan impor ya. Ini biasanya mie instan atau permen gitu ya yang impor. Biasanya mie instan samyang atau apa gitu ya dari Korea. Kalau tidak ada label halalnya dari MUI, nah itu harus hati-hati. Karena biasanya itu ada kandungan babinya atau permen dari Cina itu ya harus hati-hati. Kemudian bika Ambon. Nah, ini kenapa dipertanyakan karena biasanya yang membuat itu produsennya adalah orang Cina dan biasanya pembuatannya ada unsur dicampur dengan arak gitu ya atau tuak atau minuman keras gitu ya. Kemudian Chinese food itu juga pembuatannya dengan arak Cina gitu ya. Kemudian sushi itu juga ada campuran araknya. Kemudian obat dari hewan haram. Ya, biasanya darah ayam atau makan tokek atau cicak untuk obat-obat tertentu padahal atau kata gitu ya. Itu jelas-jelas diharamkan.
Nah, ini label halal. Label halal dari Indonesia seperti ini. Ini halal dari negara Singapura ya labelnya ini Amerika Serikat, dan ini dari Inggris atau London. Ya. Ani Bani Umar radhiyallahu an, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, kullu muskirin hamrun wa kullu muskirin haram. Setiap yang memabukkan itu disebut dengan hamr, dan setiap yang memabukkan itu hukumnya haram. Hadis berikutnya, Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang minum khamr di dunia, kemudian tidak bertobat darinya, maka tidak akan diberi minuman itu di akhirat. Jadi di dunia itu diharamkan, tetapi nanti di akhirat menjadi halal, gitu ya. Tapi orang yang minum minuman keras di dunia, maka di akhirat nanti dia tidak akan bisa meminumnya lagi. Berikutnya, khamr itu telah dilaknat zatnya, ya, minumannya, orang yang meminumnya, orang yang menuangkannya, orang yang menjualnya, orang yang membelinya, orang yang memerasnya, orang yang meminta untuk diperaskan, orang yang membawanya, orang yang meminta untuk dibawakan, dan orang yang memakan harganya. Jadi semua orang yang terlibat itu dilaknat oleh Allah dan mendapatkan dosa, gitu ya. Hadis berikutnya, tidak akan masuk surga orang yang senantiasa minum khamr, orang yang percaya atau membenarkan sihir, dan orang yang memutuskan tali silaturahmi. Barang siapa yang mati dalam keadaan minum khamr, maka Allah telah akan memberinya minum dari sungai Wuto, yaitu air yang mengalir dari kemaluan para pelacur yang baunya sangat mengganggu para penghuni neraka. Saya lanjutkan. Kalau kalian ya mengetikkan di Google, Google ya, korban miras oplosan, langsung klik enter. Nanti akan muncul hasil pencariannya 178.000 hasil pencarian. Ya, korban miras oplosan. Selanjutnya, ini dari korbannya sedikit. Teknisi Sukhoi dari Rusia itu meninggal dunia ya di Sulawesi ketika dia yang meninggal 3 orang. Ketika dia ditugaskan untuk mengawasi perakitan pesawat jet Sukhoi ya di Sulawesi. Dia di Rusia sering minum minuman keras gitu ya. Kemudian ke Sulawesi beli minuman keras tapi kurang keras. Nah, ditambahi spiritus dan akhirnya meninggal dunia, tewas. 3 orang. Pak, cuma 3, Pak. Ini ada lagi. Akibat miras oplosan 89 orang tewas. Ini hanya di 2 tempat saja, yaitu di Jagakarsa, Jakarta Timur, dan Depok, Jagakarsa, Jakarta Timur, Depok ya, dan daerah Jawa Barat, dan Depok, daerah Jawa Barat. Ini baru di 2 tempat, 89 orang tewas. Ini berita berikutnya, 840 korban tewas akibat miras oplosan. Ini dikumpulkan dari tahun 2008 sampai 2018. Selanjutnya, dari data BNN ya, 4,2 juta warga Indonesia menggunakan narkoba, sekitar 50 orang meninggal setiap hari karena narkoba, dan kerugian ekonomi maupun sosial mencapai 63 triliun per tahun. Jadi yang tewas banyak sekali, ya, yang tewas itu 50 orang meninggal setiap hari. Nah, tadi miras oplosan ini narkoba. Ya. 4,2 juta orang itu pengguna narkoba, sudah pernah mengkonsumsi narkoba. Kerugiannya itu mencapai 63 triliun yang dipakai untuk beli itu ya. Nah, ini di Iran. Dulu awal-awal corona gitu ya. Maret 2020 di Iran itu ada hoax di WA, di Facebook gitu ya. Kalau minuman keras itu bisa menyembuhkan corona, sehingga banyak yang beli minuman keras dan
Di sana itu yang banyak beredar dalam miras oplosan, dan oplosannya itu dicampur dengan metanol. Metanol ini sama dengan spiritus tadi gitu ya. Jadi yang meninggal banyak sekali gitu ya di Iran gitu ya. Di Iran itu yang meninggal 480 orang dan 2.850 dirawat di rumah sakit. Itu jauh lebih banyak yang meninggal karena itu daripada karena corona gitu ya. Jadi sebelum kena corona mereka minum itu agar nggak kena corona, tapi justru tewas gitu ya. Ini sudah dilarang oleh Allah menghindari khamr, tapi tetap diminum, ya itulah akibatnya gitu ya. Pak, itu kan untuk obat, ya sama saja gitu ya. Sesuatu yang haram kalau dipakai obat ya tetap haram gitu ya. Selanjutnya ya kita mendadak usai tenggak miras oplosan. Ya, miras oplosan itu dikatakan kalau ada 10 orang yang pesta miras ya, itu pesta miras oplosan itu 8 orang tewas dan 2 orangnya mengalami kebutaan. Ya, itu seorang dokter yang mengatakan seperti itu. Di miras ini di dunianya dia mengalami kesakitan luar biasa, di alam kuburnya dia disiksa, di neraka juga disiksa juga. Saya baca artikel spiritus menyebabkan ekstasi dan kebutaan mata. Ya, jadi metanol tadi itu ya. Nah, di artikel itu saya baca ada orang yang minum spiritus itu dia penglihatannya tinggal setengah gitu ya, remang-remang gitu ya. Jam 12 siang itu kelihatan seperti maghrib. Dan itu sifatnya permanen, bukan sementara gitu ya. Jam 12 siang saja seperti maghrib, apalagi maghrib gitu ya, mungkin seperti tengah malam gelap gulita gitu ya. Metanol pemicu kebutaan. Akibat narkoba pada gigi. Ini seorang dokter gigi, dia mengatakan seperti itu ya. Jadi pengguna narkoba itu biasanya ya giginya sudah tidak utuh lagi, banyak yang merotoli ompong gitu ya. Contohnya salah satunya personil slang itu ya. Kalau kamu lihat itu giginya sudah habis itu ya. Ini saya tunjukkan jenis narkoba diurutkan dari yang paling mahal. Ya, LSD 40 juta harganya per gram. Ini biasa dipakai oleh orang-orang terkenal gitu ya. Yang pernah pakai itu, yang pernah saya baca, pencipta Apple gitu ya, pencipta Apple iPhone, Steve Jobs, itu dia pernah pakai ketika awal-awal dulu cari inspirasi gitu ya. Bill Gates juga pernah pakai. Kokain 4 juta per gram, heroin 2 juta per gram, sabu-sabu 1,5 juta per gram, ekstasi 1,5 juta per gram, tembakau 100.000, ganja 10.000, mushroom 10.000. Mushroom. Mushroom itu apa? Bahasa Inggris yang artinya apa? Nggak tahu. Mushroom. Jamur. Jamur, betul sekali. Yang dimaksud ini bukan jamur biasa, tapi magical mushroom atau jamur ajaib. Ini saya browsing dari IDN Times gitu ya. Kenali lalu hindari, ini 10 narkoba paling ngeri di dunia. Nah, dia menempatkan, ya, dia mendaftar 10 narkoba paling mengerikan efeknya di dunia gitu ya. Nah, dia ini saya kopikan di sini. Nomor 1 adalah krokodil. Ya, yang paling banyak dipakai di Rusia karena harganya murah. Dan efeknya kira-kira 10 kali lipat heroin gitu ya. Heroin 1 gram itu 4 juta gitu ya. Kalau krokodil itu sangat murah gitu ya. Bahkan bisa buat sendiri gitu ya. Terus wonga, batsal gitu, dan seterusnya. Gitu. Kalau flaka ini
Saya pernah lihat videonya itu kayak efeknya kayak seperti orang gila gitu ya. Lebih parah dari mabuk gitu ya. Crystal meth, heroin saja ini peringkat 8 gitu ya. Nanti saya tunjukkan gambarnya orang-orang yang habis mengkonsumsi krokodil, efeknya pada tubuhnya seperti apa. Ini namanya Amy Thompson, umurnya masih 16 tahun gitu ya. Pada waktu pesta ya, ini masih 16 tahun, masih SMA lah kira-kira. Pada waktu pesta di rumah temannya, dia ditawar ekstasi sama temannya, dia meminumnya ya. Nah, kemudian dia pingsan, kemudian koma di rumah sakit beberapa minggu. Setelah bangun, nah, jadinya seperti ini gitu ya, kayak orang nggak waras gitu ya. Ekspresinya saya kira sudah beda gitu ya. Ini biasanya ya saya tayangkan videonya karena ini buka PowerPoint saja berat gitu ya, apalagi video gitu ya. Setelah itu dia didiagnosa sama dokter, dia mengalami kerusakan otak dan kelumpuhan. Jadi dia duduk di kursi roda ini. Usianya masih 16 tahun, padahal dia bercita-cita jadi desainer gitu ya. Nah, selanjutnya ini namanya Mary Baker gitu ya, pecandu kokain. Usia 18 tahun ketika pertama kali ditangkap polisi. Setelah dilepas dia masih tetap pakai. Ini usia 22 tahun. Kemudian usia 22 tahun juga ini. Ini sudah 4 tahun pakai kokain gitu ya. Hasilnya seperti itu. Nah, ini namanya Linda Olenko. Ya, foto yang kiri ini ketika pertama kali ditangkap dia masih usia 22 tahun gitu ya. Yang ini usia 33 tahun. Sudah berapa tahun itu? Pakai 11 tahun ya. 11 tahun pakai, kondisinya sudah seperti nenek-nenek. Padahal 33 tahun, tapi kelihatan seperti usia 60 tahun. Selanjutnya, nah, ini Matt Hammock, pemakai pecandu heroin gitu ya. Tidak dijelaskan sudah berapa lama pakai. Ya kayaknya ya mirip Linda Olenko tadi ya, 10 tahunan lah kira-kira gitu ya. Terus ini Andrew, yang kiri ini 18 tahun, yang kanan ini 25 tahun. Ini sudah 7 tahun pemakaian. Sudah 7 tahun pakai gitu ya. Namanya Andrew. Bukan hanya secara fisik dia mengalami penuaan dini, tapi jiwa dan pikirannya sudah rusak gitu ya. Dilihat dari ekspresinya gitu ya. Ini namanya Heather gitu ya. Ini usia 27 tahun, yang ini usia 30 tahun. Bukan karena mengkonsumsi narkoba, tetapi karena dia memproduksi narkoba, kemudian terjadi ledakan, akhirnya wajahnya terbakar, sehingga terjadi seperti ini. Yang tadi karena mengkonsumsi, yang ini karena memproduksi. Dan memproduksi itu hukumannya kalau tertangkap ya hukuman mati gitu ya. Pengedar itu ya kalau mengkonsumsi narkoba hukumannya bisa 4, 5 tahun, 7 tahun. Kalau mengedarkan bisa hukuman mati, apalagi memproduksi gitu ya. Pemakai ekstasi selama 7 bulan. Ini kondisinya. Ya, kamu perhatikan gitu ya. Ini kulitnya masih kencang, ini kendor gitu ya. Ekstasi selama 5 tahun. 2000 sampai 2005. 8 tahun. Ini tahu siapa namanya? Pernah lihat ini? Pernah, Pak. Biasanya Pernah. Natal gitu ya. Ini selalu ditayangkan film. Judulnya apa? Home Alone. Home Alone. Tahu siapa namanya? Nggak tahu. Kevin. Macaulay Kevin. Culkin. Enggak, nama aslinya
Tapi dia terjerumus ke dalam narkoba gitu ya. Jadinya seperti ini. 2009, 2012. Ini siapa namanya? Tahu? Lindsay Lohan. Ya, main di film apa itu? Yang mobil VW Bug itu ya. VW kodok itu ya. Balap itu ya. Awalnya seperti ini, jadinya seperti ini. Karena mengkonsumsi narkoba. Catherine Wilson atau Mbak Keket diduga sakau saat diundang di acara TV, ya. Di Net TV. Ya. Ini weekend. Nah, kalau kamu pengen lihat ekspresinya itu ya bisa dibuka ini Catherine Wilson ini di YouTube. Ekspresinya sangat aneh gitu ya, ya kayak apa ya, ya kayak senyum-senyum sendiri gitu ya. Akibat narkoba. Kemudian dulu Catherine Wilson ini sangat cantik gitu ya, apa ya, masih kencang kulitnya. Sekarang ya seperti itu kondisinya. Remaja ini dipasang setelah overdosis narkoba. Bukan hanya kurus badannya, tetapi dia ini mengalami gangguan jiwa setelah overdosis narkoba. Usianya baru 21 tahun. Ini dipasung, nah, kakinya dirantai gitu ya, di sini. Karena kalau dilepas, dia bisa membahayakan orang lain. Bisa membaca orang, gitu ya, mukul orang, gitu ya. Ini akibat dari narkoba, gitu ya. Nah, ini juga Budi Arfan namanya, Komunitas Tunanetra Nasional. Wawancara eksklusif mantan pecandu narkoba yang kehilangan penglihatan. Ya, dia pemakai kokain kalau nggak salah itu. Akhirnya dia mengalami kebutaan. Dia dulu nggak percaya kalau itu bisa menjadikan kebutaan, tapi dia nggak percaya. Sudah dikasih tahu tapi nggak percaya. Bahkan ketika matanya sudah buram, mulai buram, dia tetap pakai sampai akhirnya kedua matanya mengalami kerusakan gitu ya. Nggak bisa lihat. Bukan hanya itu gitu ya, rambutnya itu juga rontok semua. Bukan hanya rambut kepala, seluruh rambut bulu-bulu di tubuhnya nggak ada semua, nggak ada yang tumbuh gitu ya. Karena saking parahnya gitu ya. Ini yang saya sebut tadi mushroom atau magical mushroom atau jamur teletong gitu ya. Ini banyak dipakai oleh anak-anak yang nggak mampu beli narkoba, tetapi karena pergaulan mereka terjerumus gitu ya. Jamur teletong. Kalau yang ini apa namanya? Coba dibuka mikrofonnya. Kecubung. Cubung, Pak. Kecubung. Ini dipakai Cubung, mabuk. Pak. Dipakai mabuk. Buahnya maupun daunnya gitu ya. Ini saya nggak ngajari gitu ya, saya tidak mengajari. Ini untuk sebagai pengetahuan saja gitu ya. Kalau yang jamur teletong ini ya bisa, ya efeknya sangat parah juga gitu ya. Kalau yang kecubung ini pernah saya dengar itu sampai 2 hari 2 malam ya. Kalau nggak salah 3 hari 2 malam itu dia baru sadar gitu ya. Dari mabuknya gitu ya. Ini minum apa kira-kira? Ngapain kira-kira itu? Ini yang disebut dengan ngelim gitu ya. Jadi dia menghirup uapnya lem. Nggak tahu lem apa, lem kastel atau ibon ini ya. Dihirup lemnya sehingga bisa mengalami fly gitu ya. Ini judul yang tepat kira-kira apa ini kira-kira? Ini apa ini? Pembalut, Pak. Oh iya, betul sekali. Pembalut wanita. Dan ini kira-kira judul yang tepat untuk ini apa kira-kira? Ini ada anak yang teler gitu ya, mabuk gitu ya. Ini pesta mabuk-mabukan. Ya, langsung saja menjijikkan gitu ya.
narkoba mahal. Karena narkoba mahal, remaja di daerah ini ngeplay dengan air rebusan pembelit wanita yang sudah dipakai. Nah, awalnya cari ini dulu di Semarang gitu ya, viralnya. Kemudian tersebar ke daerah-daerah yang lain, niru gitu, menirukan. Karena pembalut wanita yang sudah dipakai sulit carinya, ya cari pembalut yang masih baru gitu ya. Ini sangat memprihatinkan gitu ya, generasi bangsa seperti ini. Nah, ini muntah darah gitu ya, karena pembuluh darah di perutnya pecah gitu ya, sehingga dia muntah darah karena habis minum minuman keras gitu ya. Nah, kalau ini bisa mengakibatkan meninggal dunia juga gitu ya. Habis di file gitu ya. Ini untung dia masih selamat. Soalnya kan ya tewas gitu ya. Ya pada waktu ini selamat ya, nggak tahu kemudian. Nah, kemudian ini yang saya sebut dengan krokodil tadi ya. IDN Times tadi menempatkan krokodil itu menempati ya narkoba yang paling mengerikan nomor 1 di dunia. Akibatnya biasanya disuntik tangannya gitu ya. Disuntikkan ke bagian tubuh tertentu gitu ya. Nah, ini yang tangannya disuntik. Nah, ini kalau seperti ini sudah nggak bisa sembuh itu ya. Biasanya ya diamputasi. Nah, selanjutnya ini mengerikan. Ini sampai terlihat tulangnya. Ini sampai kayak tinggal tengkorak gitu ya. Ini krokodil. Dari yang saya jelaskan tadi atau yang dari presentasi tadi, mungkin kamu punya pertanyaan apa gitu ya. Pokoknya harus ada yang tanya satu. Ayo. Berarti sudah paham semua ya? Nah, sekarang saya kasih pertanyaan. Oh, coba. Saya. Ya. Kalau bika Ambonnya dibuat dari Indonesia itu halal atau haram, Pak? Oh, bika Ambon itu memang dari Indonesia. Itu biasanya orang yang habis dari Medan atau Sumatera Utara itu biasanya oleh-oleh datang ke sini ya. Kamu dari sana itu ya oleh-olehnya bika Ambon. Produsen utamanya meskipun judulnya bika Ambon, tetapi itu adalah oleh-oleh dari Sumatera Utara, gitu ya. Dan itu dibuat di Indonesia. Dan kenapa orang masih ada yang ragu? Karena proses pembuatannya dicampur dengan arak untuk menimbulkan tekstur lembut itu, tekstur kenyalnya itu ya. Dan yang buat biasanya ya orang Cina gitu ya. Jadi ya, dan ada rasanya itu kayak ada rasa alkoholnya gitu ya, ada alkoholnya sedikit gitu ya. Nah, kalau apem itu ya, itu kan ada semacam alkoholnya gitu ya, ada rasanya gitu ya. Tapi juga ada sedikit alkoholnya. Itu halal karena bukan minuman keras. Tapi kalau bika Ambon ini ada campuran araknya gitu yang jadi masalah. Nah, kecuali kalau dari ragi itu tidak masalah gitu ya. Nah, ini saya tanya untuk seluruh siswa ya. Ini teka-teki gitu ya. Nama sebuah bunga itu kan halal gitu ya, bunga. Tapi haram dimakan karena menjijikkan dan barang najis. Bunga apa kira-kira? Bunga apa? Gak ada yang tahu? Tahu Jana? Apa? Gak tahu ya? Nah, namanya itu bunga pasir. Bunga pasir itu apa? Betul juga.
Pasir itu nama lain dari kotoran kucing, selai kucing, ya. Bunga pasir namanya. Itu teka-teki ya, teka-teki. Nah, sekarang kita presentasi kelompok 1 ya, biar cepat ya. Biar segera selesai, kamu bisa istirahat. Insya Allah biasa lebih cepat lagi ya, mungkin 20 menit lah selesai. Kelompok 1 coba. Zaidan, Ya. dibaca. Mengidentifikasi akibat dari mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram. 1. Doa-doanya tidak dikabulkan. Ya, 2. Merusak hati hanya. 3. Amalan baiknya tidak diterima. terus 4. Makanan haram menjerumuskan ke neraka. 5. Mengurangi iman dalam hatinya. 6. Menyebabkan anak susah diatur dan membangkang. 7. Merusak tubuh. ya, bagus sekali. Kemudian kelompok 2. Kelompok Manfaat dan hikmah mengonsumsi makanan dan minuman haram. 1. Mendapat Halal. ridha Allah karena makanan yang halal. Diulang. diulang. Kelompok 2. Manfaat dan hikmah mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Manfaat dan hikmah. Oh, Azaria, coba. Manfaat dan hikmah mengonsumsi makanan dan minuman yang halal. 1. Mendapat ridha Allah karena telah menaati perintahnya. 2. Terjaga kebugaran dan kesehatannya. 3. Memiliki akhlakul karimah. 4. Menghindarkan diri dari penyakit berbahaya. 5. Meningkatkan iman dan perlindungan dari Allah. Menjadikan khusyuk dalam beribadah. Mendatangkan rezeki yang berkah. Kelompok 3. Coba. Saya, Pak. Ya, silakan. Makanan dan minuman yang masih dipertanyakan halal haramnya. Jawaban 1. Bacon, 2. Ham, 3. Marshmallow, 4. Makanan kemasan impor, 5. Bika Ambon, 6. Chinese food, 7. Sushi, 8. Obat dari hewan haram. Bagus sekali. Yang terakhir kelompok 4. Saya, Pak. Isi kandungan Quran Surat An-Nahl ayat 114 dan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Jawaban, di dalam Surat An-Nahl ayat 114, Allah menyuruh untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan baik, buka kurung bergizi. Selanjutnya, di dalam Surat Al-Ma'idah ayat 3, Allah mengharamkan mengkonsumsi bangkai, darah, daging babi, hewan yang disembelih bukan untuk Allah, yang terjekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan yang disembelih untuk berhara, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan anak panah. Bagus sekali. Belum kita akhiri ya. Saya tanya dulu, kalian masih ingat atau enggak? Tadi makanan yang dipertanyakan halal haramnya, masih dipertanyakan halal haramnya. Yaitu salah satunya adalah Bika Ambon, Chinese food, sushi, terus apalagi tadi? Marshmallow. Bukan. Bika Ambon, Chinese food, sushi ya. Itu yang saya tanyakan Bika Ambon, Chinese food, sushi. Itu tadi kenapa kok masih dipertanyakan halal haramnya? Alasannya apa? Pembuatannya menggunakan Ya. Fajria, salah satu saja. Fajria. Karena Bika Ambon masih dipertanyakan haram, karena masih ada yang
menggunakan arak gitu, Pak. Ya, karena proses pembuatannya itu menggunakan arak ya, mungkin menu-menu tertentu gitu ya. Menu-menu tertentu Iya. itu ada kandungan araknya. Itu yang menyebabkan ya dicurigai itu masih haram ya. Mungkin ada yang menganggap oh itu sudah nggak saya campur arak lagi gitu ya, tapi ada orang-orang tertentu yang masih mencampurnya. Nah, kita lakukan kesimpulan ya. Saya ambil kesimpulan dari pembelajaran kita tadi ya. Jadi Allah telah menetapkan makanan yang halal, minuman yang halal, mana yang haram, mana yang halal gitu ya. Sudah jelas dalam Al-Qur'an. Itu tujuannya agar kita selamat di dunia dan di akhirat, baik secara fisik maupun rohani gitu ya. Jadi Allah mengharamkan sesuatu pasti ada alasannya ya. Dan sesuatu yang haram setelah kita ketahui semua itu bisa menyebabkan dari hal-hal yang keburukan yang kecil sampai berakibat kematian gitu ya. Kemudian kelompok terbaik ya adalah kelompok 3. Ya, pertemuan kali ini kelompok terbaik adalah kelompok 3, nanti akan kasih hadiah. Ya. Dulu saya sekolah dulu pernah dapat hadiah ya, sama guru saya dibungkus koran gitu ya. Isinya apa kamu tahu? Hah? Isinya 1 bungkus permen dan dimakan oleh teman-teman saya yang lain. Saya dapat 2 butir. Nah, pertemuan berikutnya ya adalah kalian mempelajari bab berikutnya, yaitu tentang puasa gitu ya. Nah, untuk nanti pertemuan hari ini kalian saya kasih linknya, link soal pilihan ganda di Google Form, 50 soal tentang materi makanan halal dan haram. Ya. Kenapa 50 soal ya? Biar apa? Kenapa enggak 10 saja? Nilainya bagus. Nah, kalau saya soalnya 10 ya, nanti kunci jawaban itu disebar itu dengan mudah dan yang mengerjakan gampang. Oh, ini jawaban ini, enggak usah baca soal. Tapi kalau soalnya 50, nah itu meskipun kunci jawabannya tersebar, ya enggak masalah gitu ya. Karena soalnya saya acak, pilihan jawaban saya acak. Kalaupun kunci jawaban tersebar ya sama saja dengan kalian belajar gitu ya. Enggak masalah. Itu tujuan saya. Nah, jangan lupa nanti saya share linknya absen ya diisi. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih. Sampai jumpa besok pagi di jam 7.